Hai semua, selamat datang kembali di Bin Clip Movie. Terima kasih sudah mengklik channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat. Di sini Mimin mau mereview film horor keluaran 1992 yaitu Bram Stoker's Dracula. Tanpa berlama-lama yuk kita langsung aja review filmnya. Cerita dimulai dari tahun 1462, di mana jatuhnya Konstantin oleh Kekaisaran Turki Ottoman, dan pengaruh Turki meluas ke seluruh Eropa Tengah. Di sana ada wilayah Eropa yang memberikan perlawanan sangat sengit pada Kekaisaran Turki Ottoman. Wilayah itu bernama Transilvania. Di sana ada kesatria dari Ordo Naga bernama Dracula, dan ia mempunyai kekasih yang amat ia cintai bernama Elizabeth. Dan Dracula pergi memimpin pasukannya untuk menyerang pasukan Janissary Ottoman yang sudah masuk ke wilayah Transilvania. Diceritakan karena kalah dari pertempuran, Turki mengirim kabar palsu dengan menembakkan panah ke kastil bahwa Dracula mati di peperangan, dan Elizabeth percaya pada berita itu. Elizabeth memutuskan untuk bunuh diri dengan terjun dari atas kastil, karena merasa kekasihnya sudah mati dan merasa tidak ada harapan hidup bahagia lagi. Ketika Dracula kembali ke kastilnya, ia mendapati jasad kekasihnya dan surat yang berisi bahwa pangerannya sudah mati dan berharap Tuhan mempersatukannya di surga. Kemudian pemimpin gereja berkata ia telah bunuh diri dan jiwanya tidak bisa diselamatkan karena melakukan perbuatan yang terkutuk. Dracula tersinggung karena ucapan itu. Ia murka dan menancapkan pedangnya ke salib di gereja. Dari salib itu keluar darah segar yang ia meminumnya. Ia berkata darah adalah kehidupan dan ia akan bangkit dari kematian untuk membalaskan dendam, dan cerita pun dimulai. Dimulai dari seorang pemuda bernama Jonathan Harker, yang berprofesi sebagai agen properti yang ditugaskan atasannya untuk menggantikan seniornya yang memiliki masalah gangguan jiwa. Seniornya Dr. Renfield memiliki klien di Transilvania bernama Dracula, dan atasannya meminta Jonathan untuk bertemu dengan Dracula karena ia membeli properti di sekitaran London dengan harga yang fantastis. Dan bosnya berkata apabila proyek ini berhasil, maka masa depan perusahaan akan terjamin, dan Jonathan akan memberikan perhatian penuh untuk tugas ini. Sebelum keberangkatannya ke Transilvania, Jonathan ingin melepas rindu kepada kekasihnya bernama Mina, dan dia berjanji akan menikahinya sepulang dari sana. Dalam perjalanan menuju Transilvania, ia melewati banyak negara, karena tempat Dracula berada di tengah pegunungan, tempat paling asing di Eropa. Setelah pemberhentian terakhir ia diturunkan di pegunungan yang jauh dari pemukiman, dan seseorang dari penumpang memberikan jimat pada Jonathan agar ia mendapatkan perlindungan. Ia merasa salah tempat untuk diturunkan di sana, karena tidak ada satupun kendaraan ataupun manusia di sana kecuali si John. Tapi tiba-tiba muncul kereta kuda menghampiri si John, dan si John merasakan ada yang aneh dengan kusir tersebut. Setelah melewati pegunungan curam ia sampai ke kastil Dracula. Di sana ia disambut oleh Dracula sendiri dan menjamu si John. Kemudian si John melanjutkan pekerjaannya dengan menulis kontrak pembelian properti dengan Dracula. Tanpa sengaja Dracula melihat foto kekasih si John, Mina, dan Dracula merasa seperti sudah ditakdirkan karena Mina sangat mirip dengan kekasih Dracula yang tewas beberapa abad lalu. Dracula menjadi sangat ingin bertemu Mina, dan meminta si John untuk tinggal 1 bulan di kastilnya. Ketika ditanya mengapa ia harus tinggal selama itu, Dracula menjawab ia tidak suka penolakan. Di London, Mina tinggal bersama temannya yang bernama Lucy. Ia adalah sosok wanita perayu atau playgirl dan pujaan banyak pria. Dikarenakan jauh dari si John kekasihnya, Mina merasa kesepian karena Lucy selalu sibuk oleh para pria pemujanya. Tiba-tiba, datang bayangan yang mendekat pada Mina, dan ia adalah si tua bangka Dracula. Kembali ke si John, ketika ia sedang mencukur jenggot, tiba-tiba Dracula datang mengejutkannya, sehingga pisau cukur menggores lehernya. Dengan berdalih membantunya mencukur, Dracula mencicipi darah yang ada di pisau itu. Tak disangka Dracula melihat salib di pantulan pisau dan meminta si John untuk menanggalkannya.
ditambah ketika si John melihat cermin tidak terlihat bayangan Dracula, sehingga dengan sihirnya Dracula cepat-cepat memecahkan kaca itu. Si John merasa dirinya bukanlah lagi tamu melainkan tahanan. Si John pun berjalan-jalan melewati lorong di kastil itu, sampai pada suatu tempat atau kamar ada suara wanita berbisik dan meminta si John untuk berbaring. Tiba-tiba datang para wanita cantik minim busana mengajak si John untuk mantap-mantap, dan si John pun tampak keasyikan menikmati semua itu. Tiba-tiba Dracula datang dengan murka dan melarang mereka untuk menyentuh si John. Para wanita itu meminta pengganti karena tidak bisa menikmati darah si John, dan Dracula memberikan mereka seorang bayi, sebagai pengganti si John sebagai pemuas dahaga mereka. Melihat kejadian itu si John pun jatuh pingsan. Keesokan paginya, Jonathan berusaha menyelinap untuk melarikan diri. Ia melihat orang gipsi yang bekerja pada Dracula mengisi tanah ke peti, tapi sialnya, Jonathan keciduk Dracula. Mengetahui ada wanita yang mirip dengan kekasihnya, Dracula pun segera berlayar menuju London. Sesampainya ia di pelabuhan London, ia mengambil wujud serigala dan lompat keluar dari kapal. Dan Dracula sudah mempunyai calon vampir selanjutnya, yaitu Lucy. Lucy terhipnotis seperti mabuk kepayang berjalan ke arah taman dan Mina mengejarnya. Sampai di tengah taman, Mina melihat Lucy sedang digigit dan dinikmati darahnya oleh manusia serigala. Mina pun mematung karena terkejut. Setelah manusia serigala itu pergi, Mina mengajak Lucy untuk masuk. Di siang harinya, Dracula berusaha mencari Mina. Tidak seperti alaminya vampir yang aktif di malam hari, Dracula mampu berjalan di siang hari, tetapi hal itu melemahkan kekuatannya, dan ditemukanlah targetnya, yaitu Mina. Awalnya, Mina merasa asing dengan Dracula, tetapi setelah Mina dimantrai oleh Dracula, Dracula adalah orang yang berkesan di hati Mina, dan seakan Dracula adalah orang yang selama ini ia cari. Di lain sisi, Lucy sudah tampak lemah dengan gigitan di lehernya. Seorang dokter teman Lucy yang bernama Jack merasa kebingungan dengan penyakit Lucy, dan Dr. Jack memberitahukan hal itu kepada tunangan Lucy yang bernama Arthur. Arthur meminta pada Jack untuk melakukan segala upaya untuk menyembuhkan Lucy. Dr. Jack kemudian merekomendasikan gurunya untuk memeriksa Lucy. Dan ia adalah Van Helsing, sang maestro legendaris. Ia adalah profesor dan guru dari Dr. Jack. Di malam selanjutnya, Dracula kembali mendatangi Lucy dan meminum darahnya. Di ruangan bawah, kebetulan sang maestro Van Helsing sudah datang dan disambut oleh Dr. Jack. Tiba-tiba terdengar teriakan Lucy dari kamar. Dan mereka pun bergegas menghampiri Lucy dan ditemukan Lucy yang sedang kesakitan. Van Helsing segera menyelamatkan Lucy dengan mentransfusikan darah dari Arthur ke Lucy karena darah Lucy hampir habis. Mereka merasakan keanehan dengan hilangnya darah Lucy. Van Helsing pun angkat bicara bahwa Lucy sedang diincar oleh vampir. Arthur yang mendengar hal itu menganggap Van Helsing adalah orang yang tak waras. Van Helsing pun menunjukkan kemampuan psikisnya, dan mengatakan bahwa ada makhluk penghisap darah di luar sana. Kembali ke si John, ketika para wanita vampir lengah, si John berusaha kabur dari kastil itu dengan memanjat ke dinding kastil. Tetapi karena pijakannya rapuh, si John pun terjatuh ke sungai. Ia diselamatkan oleh biarawati setempat, dan biarawati itu menulis surat pada Mina di London, yang berisi bahwa Jonathan telah diselamatkan, dan meminta Mina untuk datang ke Transilvania dan menikah di sana. Mina pun senang mendapat kabar itu. Mina pun menulis surat pada Dracula bahwa hubungan cintanya akan berakhir, karena ia akan menikah dengan tunangannya. Dan Dracula pun mewek sejadi-jadinya, sehingga wajahnya menjadi bangkotan kembali. Mina pun melangsungkan pernikahan dengan Jonathan. Di lain sisi Dracula kembali mendatangi Lucy dan menggigitnya, dan Lucy pun wassalam. Van Helsing berkata ia ingin mengotopsi Lucy dengan mengambil hatinya dan memotong lehernya, dan meminta Jack untuk menyiapkan pisau. Dr. Jack mendengar itu seperti kurang percaya dan mengada-ngada. Meskipun demikian, permintaan Van Helsing gurunya berusaha ia lakukan. Malam harinya, Van Helsing dan Dr. Jack mengajak Arthur ke makam Lucy, untuk membuktikan kebenaran ucapan Van Helsing bahwa Lucy sudah menjadi vampir. Mereka pun berusaha membuka peti mati Lucy, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat peti mati Lucy kosong. Tetapi sang maestro tidak terkejut, karena Van Helsing sudah menduganya.
Dengan kesal Arthur menodongkan pistol ke Van Helsing, karena tidak mengerti apa yang terjadi dan menganggap ia sedang dipermainkan. Tiba-tiba datang suara nyanyian wanita, dan Van Helsing pun meminta mereka untuk bersembunyi. Dan ternyata, itu Lucy datang dan ia membawa anak kecil untuk diminum darahnya. Ketika anak itu akan digigit, Van Helsing menghentikannya, dan dengan doa Van Helsing meminta Lucy agar kembali. Dan tetapi, Van Helsing mendapat jackpot. Kemudian Van Helsing meminta Arthur untuk menancapkan pasak di jantungnya, dan memenggal leher Lucy. Hal itu dilakukan agar Lucy tidak bangkit lagi. Sesampainya Mina dan Jonathan di London, Jonathan sempat melihat Dracula. Tapi si John merasa aneh karena Dracula mengambil wujud muda kembali. Dan Jonathan pun menceritakan pengalamannya di Transilvania pada Van Helsing di acara makan malam. Dan Van Helsing mengatakan bahwa Dracula tidak bisa jauh dari tanah makamnya karena itu akan melemahkan kekuatannya. Dan Van Helsing membuat rencana untuk mencari Dracula dengan menghancurkan peti yang berisi tanah makam, dan peti itu ada di pelabuhan dekat dengan pos pengamanan. Sesampainya mereka di sana, segera Van Helsing membagi tugas untuk menghancurkan kotak yang berisi tanah. Dr. Jack meminta Mina untuk berdiam di pos pengamanan, karena di pos dirasa aman apabila terjadi hal yang darurat. Dan mereka mulai menghancurkan kotak satu persatu. Dari atap Dracula menyaksikan semua itu. Tanpa tanah makam Dracula tidak bisa memberikan banyak perlawanan, dan Dracula segera pergi ke pos pengamanan untuk bertemu Mina. Di dalam pos keamanan ternyata ada ruang tahanan dan Dr. Renfield ditahan di sana. Dr. Renfield meminta Mina menghampirinya, dan Dr. Renfield meminta Mina untuk pergi dari tempat ini, karena kekuatan jahat akan menghampirinya. Tetapi, Mina tidak menggubris perkataan Dr. Renfield. Dracula pergi ke pos pengamanan dengan berwujud asap. Pertama ia pergi ke tempat Dr. Renfield dan membunuhnya, dikarenakan Dr. Renfield mengkhianati Dracula, karena meminta Mina menyelamatkan diri. Dan Dracula pergi ke kamar Mina. Ketika Mina mengetahui pangerannya datang, Mina menyambut Dracula dengan senang hati. Mina yang dimantrai kembali oleh Dracula menjadi pasrah dan patuh pada Dracula. Dracula kemudian melukai tubuhnya, dan keluar darah dari tubuhnya dan meminta Mina meminumnya. Agar Mina menjadi pasangan abadi untuk Dracula, dan Mina pun rela meminumnya. Di saat Mina minum darah Dracula, Jonathan, Van Helsing dan yang lainnya masuk kamar dan mendapati Dracula yang sudah berubah wujud. Dracula kebal terhadap air suci dan salib, dan ketika Jonathan menarik Mina, Dracula mengatakan bahwa Mina adalah pendampingnya. Si John pun menembak Dracula. Dracula yang terpojok pun menuju ke kegelapan dan ia pun menghilang dan menyisakan banyak tikus di tempat itu. Setelah kejadian itu, Van Helsing berusaha menghipnotis Mina untuk menggali informasi tentang Dracula. Karena Mina terkoneksi pada Dracula, dan Mina pun mengizinkan ia untuk dihipnotis. Mina pun memberikan informasi bahwa Dracula kembali ke tempatnya di Transilvania. Van Helsing mengetahui bahwa Dracula sedang dalam kondisi lemah, dan harus ke kastilnya agar kekuatannya pulih. Jonathan mengusulkan untuk bisa sampai ke Transilvania sebelum Dracula sampai, menggunakan jalur darat, dengan menggunakan kereta api, dan itu menguntungkan Jonathan. Sesampainya di Transilvania, Jonathan membagi tugas yaitu, Van Helsing dan Mina menuju kastil, sementara ia, Arthur, dan yang lain mencegat kapal Dracula di pelabuhan. Apabila usahanya gagal Van Helsing diharuskan yang membunuh Dracula. Sesampainya Van Helsing di pegunungan, Mina yang tersihir oleh Dracula meminta langsung ke kastil. Sementara Jonathan dan yang lain terkecoh di pelabuhan, dan langsung mengejar kereta Dracula yang dibawa orang Gipsy yang bekerja untuk Dracula. Setelah Mina dan Van Helsing di kastil, Mina menjadi kasar, dan Mina kerasukan oleh vampir wanita yang ada di kastil dan menghipnotis Mina dan Van Helsing, menjadikan Van Helsing tak sadar. Saat Mina akan menggigit Van Helsing pun tersadar dan memberikan perlawanan. Lalu Van Helsing membuat lingkaran suci, sehingga kekuatan jahat tidak bisa menembusnya. Para wanita vampir itu kesal dan membunuh kuda-kuda Van Helsing sebagai gantinya. Hal itu membuat Van Helsing murka.
Keesokan paginya ia masuk ke dalam kastil dan mencari mayat dari para vampir wanita itu, dan saat ditemukan, Van Helsing pun segera memotong kepala mereka dan membuangnya ke jurang. Van Helsing pun merasa puas telah membunuh iblis wanita itu. Keesokan harinya dari kejauhan Van Helsing melihat kereta kuda Dracula, dan di belakangnya ada si John dan kawan-kawan mengejarnya. Dan terjadilah tembak-menembak, dan mereka berusaha agar Dracula tidak sampai ke kastil. Dracula pun merasuki Mina, dan sekarang dalam kendali Dracula Mina berteriak mengucapkan mantra dan seketika, terjadilah badai. Jonathan pun terjatuh dari kudanya, Arthur membantunya dan kembali mengejar Dracula. Tetapi mereka terlambat, matahari segera tenggelam. Saat kereta kuda Dracula masuk ke kastil, terjadi pertempuran untuk menghancurkan kotak Dracula dengan para Gypsy, dan salah satu teman Jonathan terbunuh. Setelah menghabisi para Gypsy, Jonathan segera naik ke kotak persembunyian Dracula. Saat matahari terbenam, Dracula bangkit, tetapi si John dengan cepat menggorok leher Dracula, dan si John pun terpental. Kemudian Arthur menambahkan dengan menikam pisau di jantung Dracula. Ketika Dracula akan dibunuh, Mina menghalanginya dan menodongkan pistol ke arah Jonathan. Kemudian Mina dan Dracula masuk ke dalam kastil. Saat sekarat, Mina mengajak Dracula, "Ya sudahlah," untuk membuktikan cintanya, dan seketika semua keadaan pun berubah. Dracula meminta Mina mengakhiri penderitaannya, dan Mina menambahkan tusukan itu hingga tembus, dan Dracula pun modar. Mina memberi tambahan dengan memenggal lehernya. Sambil menangis Mina menatap ke atap di mana ia melihat lukisan Dracula dan kekasihnya. Dan cerita pun selesai. Ending jomblo yang mengenaskan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di video Bin Clip Movie selanjutnya.